Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Alur Cerita Film. Gimana kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan selalu dimanapun kalian Jack, bantuin mak. Apalagi ini loh, mak itu mau ngupload foto masa kecil kamu. Langsung aja kita lanjut. Sampai mana tadi ya? Halo Sobat Nobar, kali ini Jack bakal ngebawain film bertema samurai yang berjudul Pure Japanese tahun 2022. Film ini menceritakan tentang keturunan terakhir samurai yang mengalami kesulitan akibat trauma masa lalu. Ia kemudian menolong seorang gadis yang diganggu oleh gangster Yakuza dan terlibat dalam sengketa tanah. Akankah jiwa samurainya yang terpendam bisa bangkit ketika melawan gangster? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Pure Japanese. Lakon utama dalam film ini adalah seorang pria bernama Tateishi yang sebenarnya jago bela diri dan keturunan samurai. Namun negara Jepang yang modern ini, samurai sudah menjadi masa lalu dan hanya dianggap sebagai simbol budaya. Tateishi bekerja di sebuah pentas teater dengan lakon balas dendam sang samurai. Akan tetapi, Tateishi hanya bekerja di belakang layar sebagai penata sound effect. Meski begitu, Tateishi tampak senang melakukan pekerjaannya. Ternyata, rekan kerjanya yang bernama Nino merasa hasil kerja Tateishi kurang bagus karena soundnya kecepatan. Namun rekannya yang lain memaklumi karena Tateishi masih traumatis dengan insiden kecelakaan di tempat kerjanya yang dulu. Dahulu, Tateishi pernah bekerja sebagai aktor figuran film action di Amerika. Pada sebuah syuting adegan berkelahi, terjadilah insiden yang menyebabkan satu korban meninggal. Karena dianggap kecelakaan, Tateishi pun bebas dan pulang kembali ke Jepang. Malam harinya, sanggar pentas Tateishi mengadakan acara perpisahan salah satu rekan kerja mereka yang bernama Miura. Di satu-satunya tempat karaoke yang ada di desa ini, biarpun kecil, karaoke ini cukup komplit sampai ada wanita pendamping cantik yang berpenampilan seksi. Pada saat yang sama ternyata ada gangster yang lagi ngumpul. Orang yang sedang mencolok-colok hidungnya ini bernama Juki. Rupanya dia sedang mencoba alat Pure Japanese yang sedang viral. Alat ini dapat mengetahui seberapa Jepangkah kamu. Juki mendapatkan hasil 50% dan itu sudah membuatnya senang. Sedangkan pria yang sedang minum ini adalah pemimpin gangster yang bernama Jinai. Biar mudah, kita panggil saja Junet. Kemudian Miura yang hendak pindah ke ibu kota mengucapkan perpisahan kepada rekan-rekan kerjanya. Tapi tiba-tiba muncul Juki merusak acara dengan menyuruh semua orang di meja untuk mencoba alat Pure Japanese. Semua orang mencoba kecuali Tateishi, karena Tateishi bukan orang yang suka coba-coba barang viral. Juki yang tersinggung lalu memaksanya dan terjadilah cekcok di antara mereka. Junet pun segera menghentikan cekcok yang tidak perlu ini, lalu mentraktir semua orang sebagai permintaan maaf. Tateishi memilih untuk pulang dan ketika di rumah dia melakukan ritual seorang samurai. Ya kalau kita mungkin seperti mandiin keris lah ya. Keesokan harinya kita akan bertemu tokoh lain, yaitu seorang kakek bernama Wagiman dan cucunya Ayu tapi bukan Ting Ting yang masih siswa SMA. Meskipun berwajah polos, Ayu ternyata bekerja sampingan sebagai wanita pendamping di bar karaoke yang kita lihat sebelumnya. Ternyata tadi malam geng Junet meminta tolong Ayu untuk nembung ke kakeknya agar mau menjual tanah warisan kepada mereka. Ayu mencoba menanyakan lagi kenapa kakek Wagiman belum mau menjual tanah warisan itu. Padahal Ayu ingin kuliah di UGM dan tentu perlu biaya untuk bayar UKT dan juga kos-kosan. Wagiman tetap kekeh pendirian karena pihak-pihak yang hendak membeli ini adalah kumpulan orang yang serakah dan korup. Adegan berpindah ke kantor Junet di mana ia sedang pemanasan. Dari suara tinjunya saja, kita bisa tahu kalau Junet ini jawara yang sangat jago berkelahi. Mereka kemudian membahas progres proyek pemandian air panas yang baru saja mendapat investor baru dari Cina. Akan tetapi, satu lahan yang belum terjual yaitu tanah milik Wagiman. Si rambut jamur yang tidak salah apa-apa dijadikan samsak tinju oleh Junet. Dan ia berjanji akan mendapatkan tanah itu bagaimanapun caranya. Beralih ke taman hiburan, di mana Tateishi sedang bekerja memainkan pertunjukan seni bela diri samurai di depan pengunjung. Akan tetapi, saat matanya terkena cahaya silau, ia teringat kembali insiden di Amerika. Ini membuat Tateishi kembali tidak konsen bekerja. Sementara itu di bar karaoke, terlihat Juki datang untuk mengintimidasi Ayu. Kali ini, Juki bermain kasar sampai menjambak rambut Ayu. Tapi tiba-tiba, Tateishi datang dan darah samurainya bergejolak melihat hal ini. Namun kali ini Tateishi hanya bertahan dan tidak menyerang. Buktinya diam saja ketika ditendang Juki. Yang penting Ayu selamat dan Juki segera pergi.
Keesokan harinya di kediaman Wagiman datanglah Juki dan komplotannya. Ternyata mereka menaruh sampah dan barang rongsok di halaman Wagiman dengan maksud mengganggu sampai Wagiman setuju untuk menjual tanahnya. Wagiman pun pergi ke kuil untuk berdoa dan memohon petunjuk. Di sana, ia melihat Tateishi sedang latihan bela diri. Adegan beralih ke balai desa di mana Pak Kurosaki sedang melakukan kampanye tentang pentingnya pemandian air panas agar kabupaten ini bisa go internasional. Ternyata masih ada warga yang menolak, terlihat dari poster yang dipasang ini. Di kantor, Tateishi naik pangkat menjadi aktor pentas menggantikan Miura. Walaupun masih sering salah, si manajer senang dengan ketekunan yang ditunjukkan Tateishi selama bekerja di sini. Kemudian, Tateishi melakukan latihan perdana bersama rekan aktor yang lain. Tidak sia-sia sering berlatih di kuil karena Tateishi tampak lihai menggunakan pedang. Selanjutnya di bar karaoke, Ayu mengucapkan terima kasih kepada Tateishi karena telah menolongnya kemarin. Dan sebagai hadiah, dia memberi pure Japanese yang viral untuk Tateishi. Saat di rumah, Tateishi pun akhirnya mau mencoba alat yang mirip seperti suap Andikeni ini. Hasilnya 100% madu murni tanpa ada tambahan apapun. Ini hasil yang cukup sulit didapat karena Juki saja cuma dapat 50%. Sementara itu di bar karaoke, Pak Kurosaki sedang marah-marah karena pembangunan onsen tertunda gara-gara kurang tanahnya si Wagiman ini. Mereka pun memanggil Ayu yang sedang kerja di sana. Memang dasar serigala berbulu domba, Pak Kurosaki memasang senyum palsunya untuk membujuk Ayu. Faktanya, kabupaten ini sangat kecil dan tak ada pekerjaan. Sampai Ayu yang masih sekolah bekerja jadi cewek karaoke. Pemandian air panas ini adalah kesempatan menyerap tenaga kerja. Besoknya, Ayu dan kawannya jalan-jalan ke taman hiburan yang bersetting tempo dulu. Hari itu, kebetulan Tateishi pentas perdana sebagai aktor. Pentas berlangsung seru dan Tateishi tampil memukau bagaikan samurai sejati. Hanya saja ketika matanya terkena silau dari pedang lawan, lagi-lagi muncul ingatan masa lalu. Life's but a dream. Kali ini saat Tateishi masih bocil. Tateishi yang seharusnya kalah malah mendorong Nino yang akhirnya membuat pentas dihentikan karena masalah teknis. Di luar, Nino mengeluhkan pentas yang gagal terutama akting Tateishi yang kacau lagi gara-gara traumatis. Mendengar hal itu, Ayu malah merasa kasihan dan ingin memberi semangat. Tak lama kemudian Ayu menemui Tateishi untuk berterima kasih karena sudah ditolong kemarin. Dan akhirnya, mereka pun berkeliling taman hiburan bersama. Saat mampir di stand lempar shuriken, yaitu salah satu pisau khas ninja atau samurai, Tateishi terlihat lihai melemparkan shuriken seperti Ninja Hattori, Naruto, dan Samurai X. Saat pamitan di Jembatan Merah, Ayu tak lupa memberi semangat kepada Tateishi. Pentas besok pasti akan berjalan lancar karena Juki saja bisa dia kalahkan. Tanpa diduga, Tateishi menjawab yang tersulit justru menahan dirinya. Waduh, apa nih maksudnya? Keesokan paginya, Ayu ngedumel karena Sama dan Rongsok gak habis-habis ditaruh oleh gangster di halaman rumah mereka. Wagiman lalu mengajak Ayu beribadah agar lebih sabar dan tawakal menghadapi cobaan hidup. Sesamanya di sana, mereka menjumpai Tateishi yang sedang melatih tinjunya. Ayu mulai ngefans kepada Tateishi, akan tetapi Wagiman malah melihat aura yang berbeda dari Tateishi yang menurutnya seperti pembunuh. Malamnya, Tateishi bertemu lagi dengan Wagiman di acara pertemuan balai desa karena disuruh menggantikan manajernya. Di pertemuan itu, Pak Kurosaki lagi-lagi menyampaikan janji-janji soal pemandian air panas yang akan dia bangun di desa. Banyak warga terpukau kecuali Wagiman yang tidak termakan janji manis politisi. Pak Kurosaki sekaligus meminta dukungan warga karena tahun ini dia akan maju menjadi caleg. Wagiman lalu mengajak Tateishi ngobrol sambil ngudut samsu. Dengan gamblang ia berkata bahwa Kurosaki aslinya orang bejat yang hanya mikirin cuan. Itulah alasan mengapa dia belum melepas tanahnya. Sepanjang acara, Wagiman bercerita sambil minum khamar sampai dia mabuk. Saking telernya, Wagiman kesulitan untuk naik ke atas motor. Kemudian muncul cahaya terang dari arah depan dan tiba-tiba
Ayu bergegas menemui kakeknya di rumah sakit yang sedang dijaga oleh Tateishi. Tapi anehnya Tateishi malah berbohong tentang apa yang menyebabkan Wagiman sakit. Ia mengatakan nasi kucing dan hammer yang dikonsumsi Wagiman telah diracuni agar Pak Kurosaki dan gengnya bisa mendapatkan tanah dari Wagiman. Besoknya Ayu mengajak Tateishi ke kantornya Pak Kurosaki. Tanpa banyak cincong, Ayu langsung saja menuju Pak Kurosaki telah meracuni dan berniat membunuh Wagiman. Dengan tetap tersenyum palsu, Pak Kurosaki mengusir mereka berdua atau dia akan menelpon polisi. Dengan emosi, Ayu pun berjanji tidak akan menjual tanahnya. Dan jika Wagiman sampai mati, ia akan membalaskan dendam. Lalu tiba-tiba Tateishi menggila. Hari itu, teater pentas kedatangan tamu bernama Pachida. Sambil melihat-lihat aktor latihan, ia kemudian merasa pernah mengenal Tateishi namun lupa di mana. Tak lama kemudian, datang dua polisi hendak menginterogasi Tateishi karena kemarin dia sudah mengobrak-abrik kantor Pak Kurosaki. Saat ditanyai polisi, Tateishi berbohong dengan bilang kemarin itu dia hanya membela diri karena diserang dan merasa terancam oleh Pak Kurosaki. Sementara itu Pachida yang baru ingat siapa Tateishi kemudian bercerita tentang insiden yang terjadi di Amerika. Faktanya, insiden itu tidak murni kecelakaan, apalagi setelah menusuk lawan main, ekspresi wajah Tateishi malah tersenyum puas seperti psikopat. Di sini kita baru mengetahui sisi lain Tateishi yang misterius. Kita akan melihat masa kecil Tateishi yang ternyata pernah dibully karena dianggap bukan orang asli Jepang. Matanya sengaja disorot dengan silau cahaya cermin sambil dipukuli. Lalu tanpa sengaja ia mendorong salah satu pembuli sampai pingsan. Makanya setiap melihat cahaya silau ia langsung kehilangan kendali dan seperti ingin menyerang. Kembali ke masa sekarang, manajer dan pemilik teater memutuskan untuk memecat Tateishi karena telah merusak kantor Pak Kurosaki dan berbohong tentang insiden di Amerika. Di pemakaman Pak Wagiman, Tateishi hadir memberi penghormatan terakhir. Ayu yang menganggap Tateishi pahlawan menjadi sangat marah ketika tahu fakta penyebab kakeknya meninggal karena gegar otak, bukan diracun seperti klaim dari Takeshi. Tateishi yang sedang galau pun menjadi semakin depresi tatkala menonton berita di TV One tentang alat tes pure Japanese yang dianggap hoax dan tidak valid. Sesampainya di rumah, Tateishi berniat melakukan harakiri alias bundir ala samurai. Namun ternyata dia masih hidup. Ayu yang baru saja hidup sebatang kara besoknya didatangi oleh Juki dan Junet untuk memaksa Ayu menjual tanah. Juki mulai mengobrak-abrik rumah agar Ayu semakin merasa takut. Lalu saat mereka berdua berebut pisau, tiba-tiba Ayu yang ketakutan karena tidak sengaja membunuh Juki kemudian lari menembus hutan hingga akhirnya ia bertemu dengan Tateishi di kuil. Sebagai warga yang terzolimi, ia pun meminta perlindungan. Tak lama, datanglah Junet dan gengnya. Awalnya, mereka minta Tateishi untuk menyerahkan Ayu secara baik-baik. Namun karena Junaidi orang tak suka ribet, akhirnya dia menembak Tateishi. Beberapa menit kemudian, Tateishi yang kita kira meninggoy ternyata masih hidup. Karena pelurunya tepat mengenai shuriken yang ada di dalam kantong bajunya. Tateishi yang menerima takdirnya sebagai samurai melakukan penyerangan seorang diri ke lokasi pembangunan onsen yang dijaga oleh gangster. Sambil menunggu menunggangi motornya, ia melempar bom yang membuat pembangunan terhenti dan melawan kawanan gangster dengan sebilah katana layaknya seorang samurai sejati. Junet mengambil katana yang tertinggal dan mencobanya dengan menebasi rambut jamur karena terlalu banyak bacot. Tateishi membawa Ayu ke lokasi pentas teater. Namun, lokasi itu sudah didebak oleh Junet dan juga gengnya. Kemudian, Pak Kurosaki muncul dan dia dibeli pistol oleh Junet untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, lampu panggung menyala dan Tateishi muncul bagaikan seorang samurai dari masa lalu. Seperti film-film samurai jadul, Tateishi bergerilya menyergap musuh satu persatu dengan pedang katananya, walaupun musuh membawa senpi.
Rupanya sebagai gangster mereka masih punya tata krama untuk bertarung satu-satu dan tidak keroyokan. Meski begitu, Tateishi sudah berhasil mengalahkan 2 orang. Muncul orang ketiga yang mengarahkan senpinya dan tiba-tiba datang Ayu menembak duluan. Namun tiba-tiba Pak Kurosaki menembak Ayu sampai terjatuh tak berdaya. Kejadian ini membuat darah Tateishi mendidih. Pak Kurosaki mencoba menembak namun selalu mereset karena dia keweden. Tateishi pun membalas dengan terus melemparkan kunai hingga mengenai Pak Kurosaki tanpa ampun. Tibalah pertarungan terakhir antara Junet, sang gangster berdarah dingin, dengan Tateishi, samurai penyendiri yang penuh dendam. Sama-sama lihai menggunakan pedang katana hingga hasilnya imbang. Mereka berdua lalu berkelahi dengan tangan kosong. Tateishi yang pengalamannya hanya sebagai aktor laga bertarung sekuat tenaga. Tapi Junaidi lebih unggul karena lebih sering jadi tukang gebuk. Tateishi sampai terkapar tak berdaya dan Junet hendak menghabisinya. Tiba-tiba was going down. My mother and I mati semua dan film pun tamat. Ending yang sungguh menjunetkan. Meskipun Tateishi orang yang bermasalah dan ada kemungkinan ada bibit-bibit psikopat, namun ia tetap mau menolong Ayu dari ancaman para gangster Yakuza. Ini menandakan masih ada kebaikan hati pada dirinya. Ya, walaupun sedikit. Pesannya dapat kita ambil tuh, mending kita berbuat baik dan adil terhadap sesama, walau cuma sedikit dan sekalipun kita belum bisa jadi orang yang baik. Segitu dulu aja buat kali ini. Jack mewakili semua orang yang masih sering ikat keran pakai kaos kaki bekas mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia.